Sorotan lainnya, saudara, praktik politik uang kerap terjadi jelang hari pemungutan suara. Di Pilkada 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di sejumlah daerah terima laporan dugaan praktik politik uang. Ibu juga datang di sini terima uang. Betul. Lagianlah kalau tidak. Isu praktik politik uang masih menjadi permasalahan yang kerap kali muncul menjelang hari pemungutan suara, termasuk di Pilkada 2024 ini. Di Goa, Sulawesi Selatan, baru-baru ini viral di media sosial video yang diduga aksi bagi-bagi uang untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa. Ironisnya, aksi ini dilakukan oleh seorang guru di lingkungan sekolah. Guru membagikan amplop berisi uang Rp200.000 kepada orang tua siswa dengan disertai ajakan untuk memilih salah satu paslon peserta pilkada. Menindaklanjuti kasus dugaan politik uang ini, Bawaslu Goa akan memanggil guru dan sejumlah ASN lainnya yang diduga terlibat kampanye. Yang viral itu dugaan praktek politik uang, kami sangat berharap jika ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu, tentu kami akan menerima laporan itu dan memproses dalam penanganan dugaan pelanggaran. Untuk hari ini salah satunya yang viral itu dari 6 saya tambah 3. Itu di mana dilakukan? Seperti yang kita ketahui bersama yang viral di media sosial di sekolah. Di Poso, Sulawesi Tengah, tim pemenangan salah satu calon bupati dan wakil bupati Poso mengungkap praktik pembagian bantuan berupa seragam sekolah. Paket bantuan ini direncanakan akan disalurkan di 3 kecamatan. Paket seragam sekolah diangkut menggunakan mobil dinas dan dikawal beberapa pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Poso. Bawaslu Poso akan menelusuri dan meminta keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Proses penyaluran dari Dinas Pendidikan ke UPTD Dinas Pendidikan di Tentena, dan itu kemarin ada insiden kejadian yang mana kemarin dari tim paslon itu datang ke UPTD tersebut, sehingga kami dalam hal ini Bawaslu itu menginstruksikan kepada jajaran di kecamatan, Panwas kecamatan untuk langsung ke TKP lokasi kejadian, sehingga terkait dengan penyaluran seragam sekolah tersebut, itu barang buktinya kami amankan sementara di kantor Panwas Kecamatan, dan nantinya akan kami ambil alih ke Bawaslu nantinya untuk terkait dengan barang bukti tersebut. Sementara itu, Bawaslu Jakarta akan berupaya mencegah praktik politik uang di pilkada yang bisa merusak pesta demokrasi. Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha meminta petugas Bawaslu segera melapor serta membawa bukti foto jika ditemukan pelanggaran pemungutan suara. Bagian dari konsolidasi kami kepada seluruh jajaran, bahkan sampai tingkat pengawas TPS, kita minta untuk sama-sama membuka mata dan telinga di wilayahnya masing-masing dan memberikan laporan, bahkan temuan kalau seandainya memang ada praktek politik uang. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran penundaan penyaluran bantuan sosial yang anggarannya bersumber dari APBD atau lainnya setelah 27 November 2024. Penundaan dilakukan karena berpotensi dijadikan sebagai alat politik dan menjaga netralitas aparatur sipil negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, praktik politik uang masih kerap terjadi. Lalu bagaimana mengantisipasi politik uang jelang pemungutan suara di Pilkada serentak 2024 besok? Kita bahas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto. Selamat petang, Pak Wamen. Selamat petang. Oke, Pak Wamen, Anda sampai harus bilang viralkan saja kalau ada bukti. Memang potensinya sebegitu besarnya di Pilkada 2024 ini untuk politik uang? Pilkada ini kan bukan hanya ritual memilih pemimpin, tapi juga tanggung jawab kita untuk menjaga prosesnya, supaya prosesnya itu memiliki integritas, supaya orang percaya pada sistem. Kalau kemudian prosesnya nggak benar, maka bagaimana kita mengharap hasilnya itu juga benar, gitu. Dan kita juga punya pengalaman di tahapan-tahapan pemilu sebelumnya, ketika pileg, ketika pilpres, kan banyak laporan dan banyak terjadi. Pilkada-pilkada sebelumnya pun begitu. Dan bahwa ada tendensi kecenderungan terjadi politik uang besok atau hari ini, nanti malam, besok pagi, itu ada. Nah, karena itu mari kita sama-sama bangkitkan kesadaran publik, alert gitu ya. Jadi early warning system agar mereka mengerem. Ketika kami menyampaikan viralkan, ini kan artinya banyak cara.
ada hotline, silakan mengadu langsung ke Bawaslu. Silakan juga langsung ada hotline Kemendagri. Ada sistem yang kita bangun. Oke. Tapi bagus juga kalau ada buktinya, ya sebarkan saja, viralkan saja, ya supaya betul-betul kemudian menjadi perhatian publik. Dan bagi yang belum melakukan atau yang akan berencana melakukan, ya agak-agak sedikit berhitung lah. Pak Wamen, Kementerian Dalam Negeri punya peta mana yang punya potensi untuk melakukan politik uang dari pasangan calon yang petahana kah, atau yang berlatar belakang pengusaha, atau yang bagaimana, Pak Wamen? Politik uang bisa terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Nggak ada teorinya itu. Hanya dilakukan oleh petahana, hanya dilakukan oleh penantang, hanya dilakukan di kota besar, itu nggak ada teorinya. Setiap saat, oleh siapa saja, dan kapan saja bisa terjadi. Tentang waktunya mulai dari sekarang sampai menjelang pencoblosan bisa saja terjadi. Jadi ya bukan itu isunya, ya lebih kepada kewaspadaan kita semua, memastikan bahwa kita lakukan semaksimal mungkin untuk menghindari praktik tersebut. Nah ini modus, kalau kita bicara modus juga, modusnya sekarang udah banyak berubah loh Pak Wamen, bukan lagi serangan fajar, tapi ada beberapa yang transfer katanya. Apakah ini juga makin susah dilacak kalau kita mau antisipasi? Ya hari ini kan teknologi macam-macam begitu ya. Bisa transfer, bisa dalam bentuk tunai, bisa sembako, atau bahkan bisa janji di belakang. Ya apapun itu kita percayakan saja kepada institusi yang memang punya legitimasi. Bawaslu bisa menindaklanjuti, teman-teman APH juga begitu ya. Jadi kami yakin ya pada intinya selalu ada perangkat dan cara untuk melakukan proses hukum begitu. Oke, nah Anda kan sempat mengatakan hari ini viralkan saja kalau memang ada bukti. Tapi dari kalimat viral atau kata-kata viralkan ini implikasinya apa sih sebenarnya nanti yang bisa terjadi kalau yang Anda maksud dengan memviralkan dan mencari bukti ini? Ya, ini politik uang ini kan seringkali disebut tercium baunya tapi nggak bisa terlihat bentuknya gitu. Nah, yang diperlukan adalah bukti-bukti bahwa ada bentuknya. Kalau hanya katanya kan nggak bisa. Tapi begitu ada buktinya, maka nggak ada alasan untuk menghindar begitu. Dan perlu keberanian untuk mengumpulkan bukti, menyebarkan bukti itu, menayangkan bukti itu, begitu dengan cara apapun, begitu ya. Nah, ini pun menjadi daya kejut, menjadi satu instrumen untuk membuat calon pelaku yang berencana itu lebih menahan diri, kan begitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika itu menjadi viral, maka atensi publik, teman-teman media, semua akan lebih tinggi. Dan efeknya akan jauh lebih efektif untuk membuat jerah. Pak Wamen, saya catat kalimat Anda perlu keberanian. Tapi sekarang sendiri ada catatan dari beberapa penyelenggara pemilu, termasuk KPU, bahwa tidak ada yang keberanian lebih yang muncul dari Bawaslu sebenarnya. Ada dari Kementerian Dalam Negeri sendiri ada nggak tekanan ataupun instruksi kepada Bawaslu agar lebih optimal lagi bekerja, khususnya untuk memberanikan diri membuktikan ada politik uang ini? Ya kan ranahnya berbeda, ya kami tidak dalam posisi untuk memberikan instruksi, arahan atau perintah, karena masing-masing ada domain. Bawaslu berdasarkan undang-undang aturan kepemiluan, ya fokusnya adalah untuk menindaklanjuti setiap laporan, melakukan investigasi dan kemudian memberikan rekomendasi. Nah, kami posisinya adalah satu dalam tahap preemptif atau preventif untuk mencegah, untuk melakukan mitigasi, dan di ujung kemudian ketika sudah ada rekomendasi maka kita bisa melakukan langkah-langkah memberi sanksi dalam konteks kepegawaian. Jadi apabila ada ASN ya kita bisa tindak apabila melanggar prinsip-prinsip netralitas. Ya, saya yakin masyarakat juga sudah pintar sebenarnya untuk menyikapi politik uang ini. Ya, ada juga yang bilang ambil saja uangnya tapi ya milih sesuai hati nurani saja. Tapi terakhir Pak Wamen, ada imbauan khusus untuk masyarakat dan terutama juga untuk peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu dalam hal ini? Ya, ini adalah sejarah bagi negara kita. Pilkada serentak pertama kali dilakukan. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada jangka panjang. Dan yang kedua, kita berharap pemimpin-pemimpin yang dilahirkan, pemimpin daerah, wali kota, bupati, gubernur, memiliki legitimasi, dipercaya, dan diharapkan rakyat untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, karena itu mari kita sama-sama jaga prosesnya dan jangan takut, silakan sampaikan bukti yang Anda pegang, dan silakan laporkan kepada Bawaslu, dan bisa juga aduan kepada hotline Kemendagri apabila
warga, calon pemilih atau pemilih kemudian menemukan indikasi terjadinya politik uang atau proses pelanggaran undang-undang pemilu. Oke, baik. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto telah berbagi waktu dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam khususnya untuk menyikapi politik uang jelang Pilkada serentak 2024 besok. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sampai jumpa lagi.